Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajis Nurullah dari kelas E Praktikum Pemrograman Berbasis Objek. Di sini saya akan mempresentasikan program yang saya buat, aplikasi sederhana menggunakan Java yang bisa CRUD gitu, tapi versi sederhananya. Berikut ini adalah program yang sudah saya buat. Eh, Programnya yang pertama ada produk.java, ini program utamanya, dan juga ada koneksi.java. Nah, koneksi.java ini berfungsi untuk menghubungkan antara program dengan database, menghubungkan ke database. Di sini saya menggunakan MySQL untuk databasenya dan menggunakan tools phpMyAdmin dengan menggunakan SAM. Nama databasenya DB penjualan. Nah, di DB penjualan ini ada tabel yang sudah saya buat untuk aplikasi ini. Aplikasi ini kurang lebih desainnya seperti ini, sangat sederhana. Program ini terdiri dari tabel dan juga form input. Nah, disinilah letak CRUD-nya. Ada create, update, delete. Ada untuk menambah data, untuk meng-create data, dan ubah data atau mengedit data. Dan juga untuk delete-nya ada hapus. Dan di sini untuk nge-read datanya, untuk membaca datanya, tersedia tabel. Bentuknya ya seperti ini, dashboard sederhana. Nah, ketika aplikasi ini dijalankan, di sini tidak akan muncul karena ada sedikit kesalahan dalam aplikasi perekam layar yang saya punya. Tapi nanti saya akan menampilkan si aplikasinya ketika di running. Dan di sini tidak ada error, artinya shortcut yang saya buat tidak ada yang error ya, tidak ada kesalahan pada shortcut yang saya buat. Mungkin saya akan menjelaskan saja shortcut bagian-bagian shortcut yang sudah saya buat ini. Nah, ini public static void main ini disebut dengan driver kelasnya atau kelas yang akan dieksekusi. Nah, di kelas yang akan dieksekusi ini kita memanggil objek produk gitu ya. Kelas objek produknya ada di atas, ada di sini. Nah, ada di sini kita nge-extend atau si produk ini mengextend diwariskan dari library JavaX Swing JFrame. Nah, di dalamnya ada atribut, ada beberapa metode atau ada beberapa fungsi, dan fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah untuk menampilkan data. Yang ini adalah field pada tabel di database yang sudah saya buat, di mana ada field kode barang, ada field nama barang, dan harga, dan lain sebagainya. Dan kemudian, nah ini adalah script SQL-nya. Untuk menampilkan barang, script SQL-nya cukup select asterisk from produk. Tabel di database yang saya buat itu namanya produk. Jadi di sini untuk memanggilnya itu tinggal mengetikkan select asterisk from produk. Sudah. Dan nantinya akan muncul di tabel yang ini si datanya.
akan muncul. Kemudian ada juga setelah tampil data ada tabel ke form. Ini maksudnya adalah ketika si data yang ada di tabel ini diklik, maka si datanya itu akan ke form ini. Ini berfungsi untuk nantinya pada fungsi update, untuk mengupdate data. Jadi dipilih data mana yang akan diupdate, diklik, lalu si datanya akan pindah ke sini, dan di form ini bisa dilakukan semacam ini ya, pengubahan data. Kemudian ada bersihkan data, bersih data. Nah, ini tuh biasanya dilakukan untuk mengcancel, terus set edit off, terus set edit on. Ini nantinya akan digunakan untuk pengeditan, pengubahan data. Dan selanjutnya ada untuk save, untuk menyimpan data. Di sini ini berlaku untuk menambah data ya, untuk meng-create data, lalu kita akan menyimpannya. Di sini ada beberapa kondisi. Kondisi-kondisi ini dimaksudkan agar si form inputnya itu di-input dengan data yang lengkap. Apabila ada data yang tidak di-input, contohnya misalkan kode produknya tidak di-input, nah maka akan muncul pesan seperti ini, kode produk tidak boleh kosong. Begitu juga dengan field-field yang lainnya. Dan ini adalah script SQL-nya untuk memasukkan si data yang tadi di-input ke dalam tabel, ke dalam database. Dan berikutnya adalah update. Nah, ini di fungsi update ini sama seperti yang tadi, ada beberapa kondisi di mana si form inputnya itu tidak boleh kosong. Kemudian ini adalah script SQL-nya untuk mengupdate, update produk, set nama produk. Nah, ini adalah variabel yang dimana isinya adalah inputan nama baru, inputan data baru untuk si field nama produk ini. Kemudian, nah di sini bersih data, tampil data, set edit off itu adalah beberapa fungsi dari sini yang sudah dibuat di atas. Dan kemudian ketika datanya sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Notifikasi seperti ini untuk pengubahan data. Nah, di bawahnya ini untuk mendelete atau menghapus data. Kita nanti tinggal memilih saja datanya, dan data yang dipilih tinggal dipencet edit, dan nantinya akan muncul notifikasi seperti ini. Ini script SQL-nya. Kemudian nah ini untuk menangani proses saat button cancel diklik. Nah, cancel ini misalkan kita akan menginput sesuatu tapi kita tidak jadi menginputnya, kita sudah mengetiknya di form tapi kita tidak jadi, maka tinggal dipencet saja cancel, nantinya si data di formnya itu akan bersih, akan menghilang seperti itu. Nah, berikut ini adalah tampilan dari aplikasi yang saya buat ketika program tadi di running, dan hasilnya seperti ini. Tadi tidak muncul karena saya menggunakan perekam layar bawaan Windows. Jadi ya mungkin pengaturan defaultnya itu hanya bisa merekam satu aplikasi yang sedang jalan saja. Nah, jadi tadi tuh hanya bisa
ngerekam aplikasi text editornya aja. Nah, sekarang berikut ini saya tampilkannya dengan rekaman yang sedikit terpisah. Ini saya gabung dengan yang tadi. Dan ya, langsung saja mungkin saya jelaskan. Nah, seperti dari program yang saya buat, saya di sini ada tombol untuk menambahkan produk untuk create data. Ketika diklik, si formnya itu akan aktif dan kita tinggal menginputkan saja ke form ini data yang akan dimasukkan. Ya, misalkan kita datanya random saja ya. Misalkan seperti ini. Nah, setelah di-input, kita klik saja tombol simpan. Nah, ketika diklik tombol simpan, maka datanya akan langsung masuk ke tabelnya. Sebenarnya ada notifikasi data berhasil disimpan, semacam pop-up gitu notifikasinya. Tapi di sini sepertinya lagi-lagi si perekam layarnya ini tidak bisa menangkap tab baru yang muncul. Tapi tidak apa-apa. Ini datanya sudah ada. Ketika data ini diklik misalkan, nah si data ini akan kembali lagi ke form. Nah, di sini kita bisa mengubah si data ini. Untuk mengubah data sebenarnya kita tinggal memilih saja data mana yang akan kita ubah. Diklik misalkan data ini, data ini. Ya, saya akan memberikan contoh data yang tadi saja yang akan saya buat, ya yang sudah saya buat. Dan di sini terlihat datanya sudah masuk ke form. Ada kode barang ini tidak bisa diubah ya. Sifatnya permanen ya. Karena berfungsi sebagai UID, Unique Identifier. Dan kita ubah saja ya namanya. Random. XYZ kita ganti jadi ABC misalnya. ABX. Ininya satuannya, stoknya. Nah, seperti ini. Setelah diubah datanya, klik saja ubah. Maka datanya akan berubah. Nah, namanya jadi ABC. Kemudian untuk menghapus data, nah kita tinggal klik saja data mana yang akan dihapus dan klik tombol hapus. Misalkan yang ini, klik tombol hapus. Sebenarnya ada muncul notifikasi atau muncul pop-up gitu ya. Tapi si pop-up-nya itu tidak tertangkap oleh perekam layar yang saya gunakan. Diklik OK dan ya, si datanya menghilang. Begitu untuk read, untuk update, untuk read ini ada di sini ya. Bisa, tabel ini fungsinya adalah untuk membaca data atau menampilkan data. Create-nya sudah, read-nya sudah, update-nya sudah, delete-nya sudah. Ya sudah, semuanya sudah beres. Ya beginilah aplikasi sederhana yang sudah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.